よーテレビの前のみんな俺が封じる。いずれ氷は溶け、再びその俺がいる。俺はさ。Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Konco Anime di pembahasan alur cerita anime Fairy Tail. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari ini ya. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah diperlihatkan pertarungan sengit antara Grey dan Leon, dan Deliora yang ternyata berhasil dibangkitkan. Waduh, gimana nih? Kira-kira bisa nggak ya Natsu, Ezra, Grey, dan Lucy dan Happy menghentikan kekacauan yang terjadi? Dan bakalan ada misteri apa lagi yang akan terungkap di sini? Tapi sebelum kalian nonton ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan update alur cerita anime kesukaan kalian. Tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita kuy ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail Part 7. Terobos saja kuy. Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, Deliora berhasil bangkit kembali. Raungannya bahkan sampai membuat seisi desa jadi kacau balau. Erza Lucy yang sudah berada di dalam kuil bulan berusaha mengganggu jalannya ritual montrip yang dilakukan sendirian oleh Toby. Sementara itu Natsu masih berhadapan dengan Zalti di gua bawah tanah. Natsu sempat kesulitan ketika menawan Zalti karena kemampuan Zalti yang sebenarnya bukanlah sekedar mengendalikan reruntuhan. Kekuatan sihir Zalti sebenarnya adalah mengendalikan waktu. Jadi ia bisa memajukan waktu untuk menghancurkan batu benda atau malah mengundurkan waktu untuk mengembalikan benda yang hancur menjadi seperti semula. Wah, kemampuan yang sangat menyeramkan bukan? Zalti juga mengatakan bahwa dia menginginkan kekuatan Deliora dan itu alasan mengapa ia bergabung dengan Leon. Tapi meski sempat kesusahan, bukan Natsu namanya jika tidak bisa mencari cara menghadapi musuh-musuh yang ada. Ketika Zalti mengeluarkan sihirnya lagi, Natsu pun mengeluarkan sihir apinya dengan kuat untuk melawannya. Kembali kepada Erza, Lucy, dan Happy yang berhasil menghentikan ritual montrip di atas kuil bulan. Namun meski sudah dihentikan, ternyata mereka bertiga sedikit terlambat untuk menghentikannya karena ritual montrip sudah komplit. Gua bawah tanah terlihat Natsu dan juga Grey yang sudah sampai di sana terpaku menatap Deliora. Ternyata Leon juga sudah ada di sana dan menatap Deliora dengan penuh obsesi untuk mengalahkannya agar Leon bisa melampaui Ui sang gurunya. Namun hal itu segera dihentikan oleh Grey. Dirinya maju untuk berhadapan dengan Deliora dan bersiap kembali memakai sihir Aisil agar dapat menyegel Deliora lagi. Pada hal itu, laki-laki Natsu menghalangi Grey dan maju melawan Deliora sambil berkata bahwa dia tidak ingin Grey mati. Saat Deliora dan Natsu saling menyerang dengan sihir masing-masing, tiba-tiba setelah tubuh Deliora menjadi retak dan hancur, semuanya sempat kebingungan melihatnya. Namun akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya Deliora sudah mati semenjak disegel oleh Ui. Aisil yang digunakan Ui tidak hanya mengurung Deliora, namun secara perlahan juga menghentikan nyawa Deliora. Melihat hal itu, Leon pun menangisi kenyataan bahwa dirinya memang tak mampu melampaui Ui, dan Grey juga menangis setelah menyadari bahwa Ui benar-benar membalaskan dendamnya, menghilangkan kegelapan dalam hatinya. Setelah istirahat sejenak di tepi pantai dan diomeli lagi oleh Erza, para anggota Fairy Tail pun memutuskan untuk segera kembali ke desa, menyadari bahwa ternyata Deliora bukanlah penyebab dari kutukan yang ada di Pulau Galuna. Leon pun mengatakan bahwa dia dan pasukannya selama ini hanya berurusan dengan Deliora tanpa menyentuh keberadaan desa. Terungkap juga pasukan yang dibawa oleh Leon adalah orang-orang yang terkena serangan Deliora 10 tahun lalu dan ingin membalaskan dendam pada Deliora. Para anggota Fairy Tail pun sampai ke desa lagi untuk memeriksa keadaan yang ternyata keadaan malah menjadi seperti awal. Seperti tidak pernah ada kekacauan atau kehancuran sebelumnya. Natsu sempat berpikir ini seperti ulah Zalti yang memundurkan waktu kembali. Namun karena terlalu bingung, dia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Para penduduk desa akhirnya bercerita bahwa mereka sudah pernah mencoba mendekati kuil bulan untuk mengecek keadaan yang mencurigakannya. Namun tidak berhasil karena entah kenapa mereka tidak pernah bisa sampai atau bahkan mendekat ke sana.
Setelah mendengar penjelasan mereka semua, pernyataan mengejutkan datang dari Erza untuk menghancurkan bulan. 月を破壊する。そして夏。 Alih-alih bulannya hancur, pemandangan yang terlihat malah seperti langit telah retak dan pecah. Ternyata, itulah yang selama ini menyelimuti Pulau Galuna dan menyebabkan perubahan warna pantulan menjadi ungu. Semuanya adalah selaput jahat akibat gas yang keluar dari setiap ritual montrip yang dijalankan. Kutukan jahat yang ada di Pulau Galuna pun terangkat, tapi wujud penduduk desa sama sekali tidak berubah. Misteri lainnya ikut terungkap. Ternyata bukan wujud mengerikan yang jadi kutukan di sana, melainkan ingatan mereka yang menjadi kacau akibat selaput jahat. Selama ini memang penduduk desa merupakan klan monster atau bisa dibilang klan setan yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Di saat mereka semua masih terkejut dengan semua keadaan yang terungkap, mendadak Bobo sang awak kapal yang mengantar Natsu, Grey, Lucy, dan Happy ke Pulau Galuna pun muncul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata dia memang tidak mati dan kabur dari pulau itu karena hanya dirinya yang masih tidak terpengaruh ingatan akibat selaput jahat. Semuanya pun bahagia dan mengadakan pesta besar-besaran. Di saat pesta berlangsung, terlihat Sherry dan Toby berjalan menuju yang langsung dihadang oleh Erza. Ternyata tujuan mereka datang adalah untuk meminta maaf pada penduduk desa sekaligus berterima kasih kepada Natsu dan kawan-kawan karena sudah mengalahkan Deliora yang secara tidak langsung membalaskan dendam mereka semua. Mereka berdua pun ikut dalam pesta setelah ditarik oleh Natsu. Sementara itu Zalti yang diam-diam mengawasi desa dari kejauhan melaporkan seluruh kejadian kepada Sigrin. Dan terungkaplah identitas Zalti yang sesungguhnya. Dia adalah Ultir, salah satu anggota Dewan Sihir yang memiliki rencana tertentu dengan Sigrin. Latar berganti sejenak dengan Ultir yang sudah sampai di Era. Bersama Sigrin membahas pergerakan mereka selanjutnya dan mengawasi Fairy Tail. Dan juga terungkap fakta selanjutnya. Ultir adalah anak dari Ui. Esokan paginya, setelah menerima hadiah berupa kunci arwah zodiak tapi menolak hadiah goldnya, para anggota Fairy Tail pun pulang ke Magnolia dengan menaiki kapal bajak laut yang ditumpangi Erza sebelumnya dan sampai dengan selamat. Tapi tidak dengan Natsu, Grey, Lucy, dan Happy yang harus menanti hukuman mereka saat nanti sampai di kuil. Menurut Happy, Makarov akan menjatuhkan hukuman yang disebut tanda kutip itu olehnya, membuat Natsu dan Grey seketika panik ketika mendengar hal tersebut. Anyway, gimana nih menurut kalian kelanjutan petualangan Natsu dan kawan-kawan? Setelah berhadapan dengan musuh yang berbahaya di Pulau Galuna, bolehlah ya mereka duduk bersantai sejenak untuk bercanda-canda sambil mengenang masa lalunya. Oh ya, saya minta maaf, mohon maaf jika suara saya agak begitu nggak enak lah, gimana gitu. Karena saya habis sakit dan ini badan belum fit sepenuhnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ではまた次回起立礼